Ya, halo Ibu Grace. Ya, mungkin Ya, ya Ibu Grace ya. Jaringan saya mungkin lagi bermasalah jadi ya. Nah, ya silakan Bu Grace. Selamat siang Ibu Grace. benar tidak? Iya, iya Bu, benar karena saya tidak suka kerja kelompok Bu. Nah, begini Bu, saya memang bermasalah jika kerja kelompok. Ingin mendapatkan solusi atas masalah saya ini Bu. Bagaimana saya dapat Oh, bekerja kelompok? begitu. Nah, Ketika saya belajar kelompok, Bu, saya merasa bosan karena harus bekerja kelompok. Bukan, Bu, bukan tugasnya, Bu, tapi ketika saya berkelompok. memang ada apa dengan kelompok kamu? Begini, Bu, soalnya ketika bekerja kelompok hanya saya yang berpikir. Jadi hanya diri saya, teman-teman saya tidak ikut dalam berpikir untuk menyelesaikan tugas itu, Bu. Begini Bu, di kelompok saya hanya saya yang berpikir sendiri. Jadi ketika saya berpikir sendiri, saya juga yang membuat tugas itu sendiri. Dan teman-teman yang lain hanya tinggal menyalin dari tugas yang telah saya buat, Bu. Iya, benar, Bu. Kalau menurut saya, tugas kelompok itu harus dikerjakan bersama, Bu, atau paling tidak semua ada yang mengambil bagian dalam mengerjakan tugas tersebut, Bu. Saya sudah mencoba memberikan mereka kesempatan agar mereka dapat mengerjakannya, tapi mereka merasa apa yang mereka buat itu tidak baik dengan apa yang saya buat. Iya, Bu. Iya, Bu, kalau tugas mandiri sih saya Kan tidak masalah, saya kan dapat mengerjakannya sendiri. Iya, Bu. Jadi saya akan berusaha untuk memimpin pelajaran, Bu. Ketika saya tahu, saya akan berbagi dengan teman-teman saya dan mengajak mereka nah, untuk mengerjakan tugas bersama-sama, Bu. Iya, Bu. Jadi ketika saya dapat memimpin nah, pelajaran, maka di sana saya dapat bekerja sama dengan kelompok saya, dapat memberikan apa yang menjadi apa yang saya tahu dan mempertanyakannya kepada berbagi pendapat dengan mereka sehingga tugas-tugas kami dapat diselesaikan dengan baik secara berkelompok. nah, bagus. Lantas dari hasil diskusi kita saat ini, apa komitmen kamu selanjutnya? Saya akan berusaha menempatkan diri saya di kelompok saya. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, saya bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mendengar terlebih dahulu apa yang menjadi pendapat-pendapat dari teman-teman saya. Kemudian saya pun memberikan pendapat dan kami meremukan bersama, membicarakan bersama kira-kira pendapat mana yang akan dipakai untuk hasil kelompok kami. Dengan demikian pun saya akan berusaha menerima teman-teman saya, mengajak mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga saya pun akan dengan senang hati bekerja kelompok. Saya tidak akan bekerja secara mandiri hanya memakai apa yang menjadi hasil saya, tetapi juga saya akan berusaha untuk memakai juga menggunakan apa yang dihasilkan oleh teman-teman saya. Begitu Bu. Nah, kalau begitu, siapa yang kamu rasa bisa membantu kamu untuk melakukan itu? Tentu yang akan membantu saya paling pertama adalah teman-teman saya dalam kelompok Bu. Jadi saya akan meminta mereka untuk eh, membantu saya untuk bisa aktif dalam kelompok, dapat bekerja sama, tetapi juga meminta kepada guru, kepada ibu tentunya, agar bagaimana supaya teman-teman juga dapat
menerima saya di kelompok, tetapi juga untuk bagaimana saya dapat aktif dalam kelompok. Demikian Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan. Terima kasih telah berbagi. Selamat siang Bu. Terima kasih. Sama-sama, selamat siang. Ya, terima kasih. Penampilan yang sangat luar biasa yang boleh ditunjukkan oleh Ibu Erni dan Ibu Grace. Ibu Erni sebagai coach mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi pertanyaan, begitupun dengan Ibu Grace mampu menanggapi dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Grace, sehingga apa yang menjadi masalah dari Ibu Grace tersampaikan kepada Ibu Erni, dan Ibu Erni pun dapat menuntun untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yang ingin saya tanggapi mulai dari tujuan. Kalau menurut saya untuk tujuan dari coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Erni kepada Ibu Grace, sebenarnya di sini belum terlalu dijelaskan apa tujuan dari coaching yang dilakukan saat ini. Apakah ini memang tujuannya hanya untuk membangun semangat seperti kalau di awal-awal tadi bisa dilihat dengan pertanyaan lihat kurang semangat belajar dari Ibu Grace. Lalu kemudian Ibu Erni menanyakan, lalu apa yang membuat kurang bersemangat? Lalu apa yang membuat Ibu Grace ini kurang bersemangat? Ini mungkin untuk mengarahkan ketujuan, tetapi kalau menurut saya mungkin lebih tepatnya menanyakan setelah terjadi percakapan-percakapan ini, maka apa yang hendak dicapai oleh Ibu Grace? Itu mungkin menurut saya untuk tujuan, dengan menanyakan setelah diadakan percakapan ini, maka apa yang hendak dicapai atau diinginkan oleh Ibu Grace dengan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya menurut saya adalah tentang identifikasi, dalam hal ini menggali dan memetakan situasi yang dihadapi oleh Ibu Grace. Ibu Erni telah mampu menggali hal-hal apa yang membuat Ibu Grace menghadapi masalah ini, dan tentu Ibu Grace pun telah mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi masalah sehingga masalah ini dapat teridentifikasi dengan baik. Selanjutnya untuk rencana aksi, di sini pun Ibu Erni telah mampu menggali apa yang menjadi rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Grace sehingga Ibu Grace dapat keluar dari masalahnya. Namun yang hendak saya tanggapi yaitu ada pernyataan yang diberikan oleh Ibu Erni, yaitu jadi saya mungkin bisa mengulangi untuk yang di akhir. Jadi untuk tanggung jawab seperti langkah terakhir yang dilaksanakan oleh Ibu Erni telah mampu menanyakan kapan untuk pelaksanaannya dan telah dijawab dengan baik oleh Ibu Grace, dan pada akhirnya juga Ibu Erni telah mampu memberikan apresiasi yang baik atas sikap yang diambil oleh Ibu Grace sehingga ia pun termotivasi untuk melaksanakan aksinya tersebut untuk keluar dari masalah yang ia hadapi. Demikian Bu. Selamat siang Bu Erni. Halo, selamat siang juga. Apa kabar Ibu Erni hari ini? Senang sekali ya Bu, ada kesempatan bagi kita untuk bercakap-cakap
punya Ya, waktu untuk berbincang bersama. ya. Kalau saya perhatikan tadi Bu Erni baru selesai mengikuti supervisi ya Bu. Wah, sungguh luar biasa ya Bu, boleh melaksanakan supervisi hari ini dengan kegiatan yang sangat padat dengan guru penggerak. Iya, puji Tuhan bisa Kira-kira Bu, terlaksana. kira-kira Bu, ada yang hendak Ibu percakapkan sehubungan dengan supervisi yang baru saja Ibu laksanakan tadi? Oh, jadi saat itu Ibu Erni tidak menggunakan buku teks ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu Erni juga bisa tidak menggunakan buku teks ketika melaksanakan pembelajaran ya Bu ya? Oh, seperti itu ya Bu. Jadi kira-kira saat ini apa yang hendak Ibu percakapkan dengan saya Bu? Apa yang jadi ketika kita bercakap-cakap saat ini, kira-kira apa yang ingin Ibu capai ketika kita selesai dengan percakapan kita? Atau maksud Ibu dengan kita bercakap-cakap saat ini, apa yang akan Ibu Erni harapkan? Iya, jadi sebelum kita akan membahas masalah-masalah ini, mungkin Ibu Erni dapat memberikan penjelasan Ibu mengapa sumber belajar teks ini tidak terlalu penting atau tidak Ibu Erni gunakan. Saat itu Ibu Erni sedang menggunakan sumber belajar apa, Bu? Jadi sudah sesuai ya Bu dengan kurikulum. Jadi kalau menurut Ibu Erni, sebenarnya apa kekuatan yang Ibu miliki ketika menggunakan buku ini selain buku teks? Apa yang menjadi kekuatan atau sumber yang menjadi pegangan sekali Ibu Erni sehingga Ibu Erni berani menggunakan buku teks, buku di luar buku teks? Ya. Baik Bu, mungkin ini akan jadi hal yang bisa Ibu bicarakan untuk mengatasi kesalahpahaman ini dengan kepala sekolah ya Bu ya? Iya. Ya Bu, kira-kira masih ada hal lain yang bisa memperkuat sikap Ibu ini sehingga menjadi alternatif lain sebagai bahan pertimbangan untuk penjelasan Ibu kepada kepala sekolah sehingga seperti yang Ibu Erni katakan tadi, pengawas tidak akan tersinggung karena Ibu mampu menjelaskan dengan baik apa yang menjadi maksud sehingga Ibu Erni melakukan hal tersebut. Ya, jadi menurut Ibu mana yang lebih prioritas untuk Ibu lakukan dari hal-hal yang Ibu telah katakan tadi? Mana yang menjadi yang paling utama yang Ibu akan lakukan, Bu? Baik, Bu. Jadi sekarang bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan aksi ini, Bu? Apa yang menjadi komitmen Ibu? Ya. Bu, ternyata Ibu memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini ya, Bu, tetapi juga untuk keluar dari masalah yang Ibu hadapi. Dan kira-kira ketika melakukan komitmen ini, Bu, melaksanakan aksi ini, adakah pihak-pihak yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan aksi ini, Bu? Wah, saya sangat apresiasi Ibu Erni. Sangat senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Ibu Erni. Ibu Erni telah berbagi cerita dengan saya, berbagi masalah dengan saya. Bahkan pun Ibu Erni telah mampu menyampaikan apa yang menjadi masalah Ibu. Dan tentu dengan apa yang saya miliki, saya mampu berbagi dengan Ibu Erni. Kiranya harapan saya, Ibu Erni dapat menyelesaikan masalah Ibu dengan kepala sekolah dan pengawas, tetapi juga untuk bagaimana Ibu Erni tetap menggunakan buku selain buku teks ya Bu ya. Dan saya akan menunggu cerita Ibu Erni selanjutnya ketika selesai bercakap dengan kepala sekolah dan permasalahan Ibu telah selesai diselesaikan. Terima kasih Bu Erni untuk kesempatan ini. Selamat siang. Terima kasih untuk solusi yang diberikan. Saya juga minta dukungan doanya supaya permasalahan saya dengan pengawas bisa selesai. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama kami doakan. Selamat siang.